Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang SA540 dan SA560. Yang pertama adalah ruang lingkup SA540. Standar audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor atas estimasi akuntansi, termasuk estimasi akuntansi nilai wajar dan pengungkapan yang bersangkutan dengan suatu audit atas laporan keuangan. Sifat estimasi akuntansi. Beberapa unsur laporan keuangan tidak dapat diukur secara tepat, namun hanya dapat diestimasi. Sifat dan keandalan informasi yang tersedia bagi manajemen untuk mendukung pembuatan estimasi akuntansi bervariasi secara luas. Oleh karena itu, berdampak terhadap derajat ketidakpastian estimasi yang berkaitan dengan estimasi akuntansi. Derajat ketidakpastian estimasi sendiri akan berdampak pada giliran terhadap risiko kesalahan penyajian material estimasi akuntansi. Lalu ada tujuan. Tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang apakah yang pertama, estimasi akuntansi, termasuk estimasi akuntansi nilai wajar dalam laporan keuangan, baik yang diakui atau diungkapkan adalah wajar. Dan yang kedua adalah pengungkapan yang bersangkutan dengan laporan keuangan adalah memadai dalam konteks kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Definisi. Yang pertama ada estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi merupakan penafsiran atas suatu jumlah moneter ketika metode pengukuran yang akurat tidak tersedia. Selanjutnya yang kedua ada estimasi tunggal atau kisar auditor. Merupakan jumlah atau kisar jumlah yang diperoleh dari bukti audit yang digunakan dalam mengevaluasi estimasi tunggal manajemen. Yang ketiga ada ketidakpastian estimasi. Ketidakpastian estimasi merupakan suatu kerentanan suatu estimasi akuntansi dan pengungkapan terhadap ketidaktepatan dalam penyusunan informasi. Yang keempat ada keberpihakan manajemen, yang merupakan ketiadaan netralitas manajemen dalam penyusunan informasi. Yang kelima ada estimasi tunggal manajemen. Estimasi tunggal manajemen merupakan jumlah yang dipilih oleh manajemen untuk mengakui atau mengungkapkan dalam laporan keuangan sebagai hasil suatu estimasi akuntansi. Yang keenam, hasil suatu estimasi akuntansi. Hasil suatu estimasi akuntansi merupakan jumlah moneter yang merupakan hasil dari penyelesaian transaksi yang mendasari peristiwa atau kondisi yang dituju oleh estimasi akuntansi. Prosedur penilaian risiko dan kegiatan yang berkaitan. Dalam menjalankan prosedur penilaian risiko dan kegiatan yang berkaitan, auditor harus memperoleh pemahaman atas 3 hal untuk menyediakan suatu dasar untuk mengidentifikasi dan menentukan estimasi akuntansi. 3 hal tersebut adalah yang pertama, ketentuan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku yang relevan terhadap estimasi akuntansi termasuk pengungkapannya. Yang kedua, bagaimana manajemen mengidentifikasi transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mungkin menimbulkan perlunya estimasi akuntansi diakui atau diungkapkan dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, bagaimana manajemen membuat estimasi akuntansi dan pemahaman atas data yang digunakan sebagai dasar. Pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Dalam mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, auditor harus mengevaluasi derajat ketidakpastian estimasi yang bersangkutan dengan estimasi akuntansi. Selain itu, auditor juga harus menentukan apakah estimasi akuntansi yang telah diidentifikasi memiliki ketidakpastian yang tinggi yang dapat menimbulkan risiko yang signifikan. Respon terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai. Auditor berdasarkan penilaian risiko salah material, auditor harus menentukan 2 hal. Yang pertama, apakah manajemen telah secara tepat menerapkan ketentuan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Lalu yang kedua, apakah metode untuk membuat estimasi akuntansi adalah tepat dan telah diterapkan
secara konsisten dan apakah perubahan jika ada dalam estimasi akuntansi atau dalam hal metode. Dalam merespon resiko kesalahan penyajian yang telah dinilai, sebagaimana yang diharuskan oleh SA 330, auditor harus melakukan langkah-langkah ini. Ada 4 langkah. Yang pertama, menentukan apakah peristiwa yang terjadi sampai tanggal laporan auditor menyediakan bukti audit tentang estimasi akuntansi. Lalu yang kedua, menguji bagaimana manajemen membuat estimasi akuntansi dan data yang dipakai sebagai dasar pengujian. Lalu yang ketiga, menguji efektivitas operasi atas pengendalian terhadap bagaimana manajemen membuat estimasi akuntansi bersama dengan prosedur substansi fee yang tepat. Lalu yang keempat, mengembangkan estimasi tunggal atau suatu kisar angka untuk mengevaluasi estimasi tunggal tersebut yang dibuat oleh seorang manajemen. Lalu, prosedur substansif lebih lanjut untuk merespon risiko signifikan, ketidakpastian estimasi. Untuk estimasi akuntansi yang menimbulkan risiko signifikan, auditor harus mengevaluasi beberapa hal, yaitu bagaimana manajemen telah mempertimbangkan asumsi atau hasil alternatif dan alasan penolakan terhadap asumsi. Lalu yang kedua, apakah suatu asumsi signifikan yang digunakan oleh manajemen adalah wajar. Lalu yang ketiga, maksud manajemen untuk melakukan serangkaian kegiatan spesifik dan kemampuan mereka untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, kriteria pengakuan dan pengukuran. Untuk estimasi akuntansi yang menimbulkan risiko signifikan, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah keputusan manajemen untuk mengakui atau tidak mengakui estimasi akuntansi, dan dasar pengukurannya telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Lalu penilaian kewajaran estimasi akuntansi dan penentuan kesalahan penyajian. Nah, auditor harus mengevaluasi berdasarkan bukti audit apakah estimasi akuntansi adalah wajar atau disajikan salah. Selanjutnya, pengungkapan yang berkaitan dengan estimasi akuntansi. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah pengungkapan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk estimasi akuntansi yang menimbulkan risiko signifikan, auditor juga harus mengevaluasi kecukupan pengungkapan ketidakpastian estimasi. Selanjutnya, indikator kemungkinan keberpihakan manajemen. Auditor harus meninjau pertimbangan dan keputusan yang dibuat oleh manajemen dalam membuat estimasi akuntansi untuk mengidentifikasi kemungkinan keberpihakan manajemen. Selanjutnya, representasi tertulis. Auditor harus memperoleh representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan, apakah asumsi signifikan yang digunakan dalam membuat estimasi adalah wajar. Selanjutnya, dokumentasi. Auditor harus memasukkan dasar kesimpulan auditor tentang kewajaran estimasi dan pengungkapannya yang menimbulkan risiko signifikan dan indikator kemungkinan keberpihakan manajemen jika ada. Selanjutnya, SA 560. Standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Peristiwa kemudian yang dimaksud adalah peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan dan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atas pengungkapan dalam laporan keuangan, dan merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Selanjutnya adalah ketentuan. Auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur auditor yang harus mencakup hal sebagai berikut. Pertama, adalah memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua, meminta keterangan dari manajemen tentang peristiwa kemudian yang kemungkinan mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, membaca risalah rapat tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Dan yang terakhir adalah membaca laporan keuangan interim terakhir entitas. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan
prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal 8 audit. Namun jika fakta ditemukan sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, auditor dapat mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut diketahui pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen, kemudian menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan, dan jika demikian, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan yang diyakini oleh auditor bahwa laporan keuangan tersebut harus diubah, maka jika laporan auditor belum diserahkan pada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan SR 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Atau jika laporan auditor telah diserahkan pada entitas, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak bertanggung jawab atau dikelola terlibat dalam pengelolaan entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan pada pihak ketiga.